wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok RA Kartini ingin menampilkan sebuah video dari hasil wawancara kami mengenai Pancasila. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Asfizal Farsiani dengan NIM 222-303-101082. Saya Nadia Salsabila dengan NIM 222-303-10101067. Saya Safi Frade Aulia dengan NIM 222-303-101052. Saya Nikmatul Aziza dengan NIM 222-303-101056. Saya Tingkat Fatur Rahman dengan NIM 222-303-101053. Saya Nabila Raisya Ramadhani dengan NIM 222-303-101051. Saya Cica Rahmawati dengan NIM 22-2307-101054. Saya Desmina Talia Kurniawati dengan NIM 222-303-101069. Selamat menyaksikan. Kompak. Permisi Mbak, saya Nabila Resya dari D3 Keperawatan UNED. Mbaknya dengan siapa? Vika. Dengan Kak Vika. Oke Kak, mau tanya nih, Kak Vika hafal Pancasila sila ketiga? Persatuan Indonesia. Oke, untuk sila ketiga dalam penerapan kehidupan sehari-hari Kak Vika tuh kayak gimana sih? Banyak sih. Yang pertama, menghormati pegawai yang lebih senior, terus menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi, terus tidak memaksakan kehendak kita juga pada saat berdiskusi. Mungkin itu sih untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Kak. Oh ya, ini ada hadiah buat Kak Vika. Terima kasih Kak. Halo, perkenalkan nama aku Miftah Syafatur Rohma dari D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Dengan siapa? Saya Syifa Nur Arifah, siswa dari SMA Negeri 1 Lumajang. Oke. Mau kasih pertanyaan ya. Kapan sih Pancasila itu dilahirkan? Pancasila lahir sendiri itu tanggal 1 Juni 1945. Oke. Terus apa sih makna sendiri dari Pancasila itu? Pancasila sendiri bermakna sebagai 5 dasar hukum negara Indonesia. Iya, oke. Dan satu lagi ya. Makna dari Pancasila sila pertama apa? Kita harus menghormati untuk keputusan orang lain memilih kepercayaannya sendiri, Ya. menghormati Tuhan yang mereka anut juga. Iya, makasih ya. Sama-sama. Saya Desi Natalia Kurniawati dari D3 Kampus Lumajang, Universitas Jember. Di sini saya mau nanya nih tentang Pancasila, boleh? Boleh. Kalau boleh tahu adanya dari mana ya? Dari Kedung Jajang, Asal sekolahnya? SMP 4 Lumajang. Yang ini sama? Dari Blukon. Oh. Kelas berapa ya kalau boleh tahu? Kelas 9. Jadi saya mau nanya tentang Pancasila. Apa Pancasila? Apal. Boleh disebutin? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau adanya? Gak hafal. Hafal. Kenapa nggak hafal? Kalau boleh tahu, apa aja sih nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu? Gak tahu. Tahu ya. Kalau untuk Pancasila tuh udah diterapkan belum sih dalam Indonesia itu? Ya sudah. Contohnya itu apa ya? Gak tahu. Tahu ya. Yowes, makasih ya untuk waktunya. Ya, sama-sama. Boleh kenalan nggak? Boleh. Ini namanya siapa? Zaima. Zaima. Ilham. Ilham. Gofar. Gofar. Sauki. Siapa? Sauki. Sauki, oke. Di sini adik-adik hafal Pancasila nggak nih? Hafal. Oke, sebutin dong satu-satu. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
kerakyatan yang dipimpin oleh Gak apa-apa, ya lanjutin, gak apa-apa. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. 4. Kebijaksanaan. Gak tahu ya, gak apa-apa. Selanjutnya Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. iya, selanjutnya Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4 kami kerakyatan yang adil dan beradab. 5. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. salah deh ya. Ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, makasih ya Dek. Udah ngeluangin waktu buat kakak-kakaknya ini, makasih ya. Jadi perkenalkan, nama kakak Desti Natalia Kurniawati dari D3 Keperawatan Kampus Lumajang Universitas Jember. Nah, di sini kakak mau wawancarai adik-adik. Adik-adik mau? Suaranya yang keras ya. Jadi di sini sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya. Kakak pengen kenal nih sama adik-adiknya. Dari sini ya. Namanya siapa, Dek? Naufal Abid. Siapa? Naufal Abid Sahadan. Ismail Putra Birawa. Muhammad Nanda Rafif. Muhammad Dwi Fahri. Mirza Kirana Putri. Jadi kakak mau nanya tentang Pancasila. Di pendidikan PKN udah diajarkan bukan? Udah. Kakak pengen nanya tentang Pancasila. Adik-adiknya hafal Pancasila? Hafal. Boleh disebutin satu-satu? Boleh. Dari yang sini ya. Garuda Pancasila. Ini kakaknya mau nanya Pancasila, Dek. Yang Pancasila yang 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, nggak tahu. Ketuhanan yang Maha Esa. yang kedua, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. kalau adiknya? Pancasila. Iya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Widih, keren, applause. Kalau buat adiknya hafal? Hafal. Iya, disebutin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Widih, mantap. Untuk adiknya? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang adil dan 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Udah. Ada yang salah tadi ada ya, tapi sebagian udah ada yang hafal ya.
Makasih buat waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kakak bila ada salah kata. Makasih Adek. Isi Mbak, dengan Mbak siapa nih? Miswatun. Oh iya, boleh saya nanya sebentar? Boleh. Saya mau nanya, apakah Mbak masih hafal Pancasila? Masih ya. Boleh sebutin sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Jadi menurut Mbak apa nih nilai keseharian di dalam masyarakat ini tentang sila yang tadi Mbak sebutin? Sama manusia saling membantu, membela yang benar, terus saling gotong royong. Makasih Mbak atas waktunya. Terima kasih ya Mbak. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Jember, Fakultas Keperawatan. Saya ada tugas dari mata kuliah PPKN, Pak. Ingin mewawancarai Bapak. Menurut Bapak, Pancasila itu apa sih, Pak? Pancasila itu kan ya juga dasar negara kita kan ya. Ya. Jadi Pancasila itu merupakan suatu fundamental kan ya. Jadi diantaranya banyak hal-hal yang mendasar di dalam Pancasila itu, yang terkait dengan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Itu menurut saya. Terus? Bapak masih hafal Pancasila, Pak? Insya Allah masih hafal. Coba Bapak, sila pertama sampai kelima. Pancasila, 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Bapak nih ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa menurut Bapak di Indonesia ini sudah adil, Pak? Sangat tidak adil sekali. Ya? Iya. Jadi kalau bicara keadilan itu menurut pandangan bahasa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Banyak di Indonesia ini menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sehingga untuk saat ini keadilan bagi negara kita ini sangat-sangat tidak ada tempat manusia, terutama bagi rakyat kecil ya. Untuk saat ini kalau kita bicara keadilan terlalu pagi. Ya. Iya. Iya kan? Iya Pak. Harapannya Bapak apa untuk kedepannya Indonesia ini, Pak? Menurut saya Indonesia itu sebenarnya sederhana saja. Jadi bagaimana bernegara, kemudian berkehidupan, berperi kelakuan, berperi kemanusiaan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, baik di dalam Undang-Undang Dasar 45, GBHN, kemudian banyak butir-butir yang terkandung di dalamnya itu yang paling penting. Itu merupakan jelmaan daripada ini kehidupan yang ada di Indonesia ini. Untuk saat ini belum ada apa-apa di Indonesia ini. Jadi ya kasihan rakyat itu aja sudah, terutama petani dengan kelangkaan harga pupuk, kelangkaan berbagai macam. Aduh, wis kalau bicara masalah ekonomi Indonesia ini semakin terpuruk. Apalagi ada corona ini, Pak ya. Corona itu sebetulnya kalau dibilang ya juga berpengaruh sekali. Cuman yang berpengaruh sekali itu bagaimana ya menata pemerintahan ini. Pemerintahnya ya, dari pemerintahnya Pak ya. Iya, kembali pada pribadi masing-masing tentunya. Kita tidak bisa menyalahkan si A itu begini, si B itu begini. Tetapi yang jelas kembali pada pribadi kita masing-masing sebagai warga negara yang mau maju, mau bertata negara yang bagus. Itu yang paling penting. Jadi sekarang dibilang pejabat, ya urusannya dengan golongan sendiri, dengan urusan kepentingan sendiri. Sementara rakyat yang begini-begini saja kan. Kalau kewajiban rakyat ya sebagai rakyat ya bernegara itu sudah memenuhi kewajiban sebagai masyarakat. Itu aja sudah kalau rakyat. Kalau dituntut yang lain-lain ya wis tidak bisa apa-apa rakyat. Kan iya kan? Iya Pak. Terus? Ya menurut Bapak
Itu ya Pak. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Maaf mengganggu. Permisi Bapak, kami mahasiswa dari Universitas Jember, Fakultas Keperawatan. Di sini kami mendapat tugas dari mata kuliah PPKN untuk mewawancarai. Sebelumnya nih, Bapak, apakah masih ingat dengan Pancasila? Ingat. Coba kalau Bapak ingat, coba sebutkan sila 1 sampai ke 5. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, baik. Menurut Bapak nih, Indonesia ini sudah adil atau enggak? Ya, bagi saya ya adil. Adilnya bagaimana nih Pak? Yang mikir ke orang kecil, mikirnya bantuan kan ada, kayak apa itu sekarang anak pintar terus dapat tiap bulannya kan dapat bantuan, jadi anak bisa sekolah sekarang. Kalau dulu kan kalau nggak punya biaya kan jarang anak sekolah. Kalau sekarang meskipun nggak punya biaya kan udah ada bantuan. Baik, untuk harapan Indonesia yang akan datang nih, bagaimana Bapak? Ya, mungkin tambah agung dan tambah maju gitu aja. Gitu aja. Baik, Bapak terima kasih ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak Budiono, RT 1 RW 2 Lebak Pasir. Apakah Bapak siapa dengan Pancasila? Hafal. Ya, sebutkan. 1. Pancasila. 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya ya. Siap. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Jember, Fakultas Keperawatan. Izin bertanya, Bu. Ibu tahu Pancasila? Nggih. Apa sih menurut Ibu Pancasila itu? Iya lambang negara burung iku, Mbak. Lek wong awam kan ngono sih. Gambare burung. Ibu hafal Pancasila? Hafal loh, Mbak. Coba Ibu. Lah, hafalkan. ya opo sih? Pertanyaan kenangan oleh opo kok aku ning? Ayo. Oleh aku, Mbak. Enak jajan nih, Bu. Aku tetap jajan nih. Monggo, Bu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurut Ibu nih, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa di Indonesia ini sudah adil menurut Ibu? Aduh, Mbak, yo adil wis, Mbak. Wis 40 tahun ngene yo. Ya wis adil, wis lulus sekolah. Terus, Kalau persatuan Indonesia, Ibu? ya bersatu, banyak suku. Ya. Dan Ibu, terima kasih nggih atas waktunya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Jember, Fakultas Keperawatan. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah PPKN, yaitu mewawancarai. Sebelumnya nih Pak, Bapak masih ingat dengan Pancasila? Ingat. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, 2. sila 1 saja nih Pak yang hafal. Iya. Tuhanan yang Maha Esa ya Pak ya. Tuhanan yang Maha Esa. Adil. Rakyat apa? Dipun Pak, matur nuwun. Iya nak ya. Iya. Maaf ya saya dia.
Nggak apa. Iya. Ngomong Iya. nggih ngapunten. Aku sing ngapurone aku. Mari amalkan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kerukunan dapat dilakukan di lingkungan sekitar. Cinta keluarga, cinta bersama dalam melakukan mitra sosial. Bawa selalu semangat Pancasila. Kita adalah bangsa yang besar, namun bangsa yang besar bisa hancur karena perbedaan. Mari kita tegakkan filosofi Pancasila dan senantiasa menghargai kemajemukan sebagai kekayaan bangsa dan negara. Lewat Pancasila, kita yang terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama dapat bersatu dalam satu atap Indonesia. Maka dari itu, pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita sebagai generasi muda Indonesia harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, kita harus bisa menyuarakan pentingnya nilai-nilai Pancasila untuk keberlangsungan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Pancasila merupakan simbol negara Indonesia sebagai perwujudan keberagaman bangsa Indonesia. Mari implementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hai teman-teman, mari berkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Hai teman-teman, saya Desti Natalia Kurniawati. Di sini saya akan memberikan sedikit motivasi buat kita semua, termasuk diri saya sendiri, yaitu jangan lupakan Pancasila ya teman-teman. Karena apa? Karena Pancasila merupakan dasar negara, perjanjian umum bangsa, dan cita-cita bangsa. Masih ada banyak lagi teman-teman. Nah, di sini jadi cita-cita bangsa. Kita sebagai generasi muda, generasi penerus, kita harus tahu mengenai Pancasila. Kenapa? Karena kita yang akan meneruskan negara ini. Jadi teman-teman, yuk kita pelajari Pancasila lebih dalam. Yuk bisa yuk. Hai teman-teman, yuk sama-sama kita teruskan cita-cita para leluhur pendiri bangsa Indonesia. Jangan sampai Pancasila hanya menjadi legenda semata saja ya. Sekian dari hasil video wawancara kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Dadah.